Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian semua tetap berbahagia dan senantiasa sehat selalu serta keluarga juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua yang kita harapkan agar nantinya kita bisa beribadah dan belajar dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak hebat madrasah, jumpa lagi dengan saya Bu Konita dalam materi pembelajaran fikih kelas 5 semester 1 bab 1 PB 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik mampu untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan zakat fitrah dengan benar. Nah, dalam PB2 ini, setelah kalian mempelajarinya, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan dan menganalisis ketentuan zakat fitrah dengan benar, mulai dari syaratnya, kemudian waktunya, itu kalian harus bisa menganalisisnya dengan benar. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada PB1 tentang zakat fitrah. Bisa dibuka lagi ya. Baik anak-anak hebat madrasah, sebelum kita masuk pada materi, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kefahaman untuk kalian semuanya, serta membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Marilah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca doa, ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat madrasah, selanjutnya kita masuk pada materi. Sebelumnya Ibu jelaskan untuk PB2 ini mungkin agak panjang atau agak banyak ya materinya. Karena seperti yang sudah tadi, tujuan pembelajaran di atas tadi adalah kita harus bisa menganalisis tentang zakat fitrah dengan benar. Nah, ini anak-anak juga harus hafal ya. Jadi simak dengan baik. Kalau nanti masih belum paham, bisa diputar lagi video pembelajaran ini ya, sehingga anak-anak dapat paham, bisa paham betul ya. Baik, dari slide yang ini ya, ayo membaca ketentuan zakat fitrah. Nah, di PP1 itu sudah Ibu jelaskan tentang apa itu zakat fitrah ya. Nah, untuk apa hikmah mengeluarkan zakat fitrah? Ya, anak-anak sudah tahu. Ya, di situ kalian buka lagi. Zakat fitrah itu adalah termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana semua orang muslim itu baik laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, kemudian dewasa, anak-anak, itu semuanya wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena apa? Untuk mensucikan diri kita ya. Karena rezeki yang kita peroleh sebagian itu adalah bukan milik kita ya. Makanya kita sucikan dengan membayar zakat fitrah. Oke, kita lanjut ya. Di slide selanjutnya yang ini, yakni hukum zakat fitrah. Nah, apa hukumnya zakat fitrah itu sendiri? Dalam Al-Quran dan hadis itu sudah jelas-jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain ya, atau wajib ya, wajib. Apa rukunnya zakat fitrah sehingga ketika kita membayarkan zakat fitrah dapat syah? Nah, yang pertama yakni apa rukunnya? 1, niat. Ya.
Dua, ada orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Nah, itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima zakat dinamakan mustahik. Nah, siapa yang menerima zakat ini? Orang yang berhak. Nanti di slide yang selanjutnya nanti ada siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian barang atau makanan pokok. Nah, di sini yang wajib dizakati itu adalah makanan pokok suatu masyarakat di daerah tersebut. Misalkan kita makanan pokoknya apa? Makanan pokok itu makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, otomatis kita makannya adalah nasi. Nasi itu dari beras. Nah, maka yang wajib dizakati itu adalah beras. Beda lagi dengan orang yang di Papua. Ya, orang Papua itu makanan pokoknya adalah papeda, ya. Maka sagu, ya. Maka yang wajib dizakati itu adalah sagu, bukan beras. Karena sesuai dengan tradisi masyarakat di daerah tersebut, itu adalah makanan pokoknya apa. Bisa dipahami anak-anak hebat madrasah? Baik, selanjutnya. Setelah kita tahu rukun zakat fitrah, nah kita harus tahu juga syarat wajibnya apa untuk zakat fitrah itu. Ya. Di sini dijelaskan, syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah atau disebut muzaki. Apa saja? Yang satu, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya. Nah, di akhir bulan Ramadan itu misalkan di akhir bulan Ramadan pas mulai berbuka puasa itu tenggelamnya. Kalau misalkan kita masih hidup, maksudnya seperti itu ya, menemui tenggelamnya matahari. Ketika pas akhir bulan Ramadan kita kok masih hidup, nah itu wajib membayar zakat. Itu syaratnya. Ya. Misalkan bayi yang baru lahir pada saat akhir bulan Ramadan, ketika malam itu juga sudah mempunyai kewajiban membayar zakat. Siapa yang membayarkan? Tentunya orang tuanya ya, menanggung zakat si bayi tersebut. Misalkan ke orang sakit yang lama ya, akan tetapi masih menemui matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan, kemudian maghrib masih hidup. Nah, itu juga masih mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Ya, kemudian isaknya mati. Nah, itu juga yang dinamakan menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Syarat yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahi. Di sini ya, jelas. Walaupun orang miskin, ya, maksudnya tidak miskin-miskin amat ya, masih mempunyai penghasilan. Nah, ini masih memiliki kebutuhan pokok ya, memiliki kebutuhan, misalnya masih ada beras untuk dirinya dan juga keluarganya. Nah, yang wajib dinafkahi di dalam satu rumah itu, maka dia dia wajib untuk membayar zakat. Tuh ya, beda dengan orang yang tidak memiliki apa-apa. Misalkan untuk makan di malam hari raya saja tidak ada, ya, untuk dimakan sendiri tidak ada, apalagi dimakan keluarganya. Nah, ini nanti masuk pada kategori orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Sedangkan kalau masih memiliki
makanan pokok, beras yang bisa dimakan untuk dirinya dan juga keluarganya itu wajib untuk membayar zakat. Yang ketiga, niat. Nah, niat ini syaratnya ya, termasuk juga rukunnya. Tadi syarat dan rukun itu berbeda ya. Kalau rukun, salah satu rukun tidak dikerjakan, maka zakatnya tidak sah. Apa tadi rukun zakat? Pertama, niat, kemudian adanya yang mengeluarkan zakat atau muzaki, kemudian orang yang menerima zakat dan barang yang dizakatkan. Ini harus ada semuanya ya. Kalau tidak ada, misalkan salah satu tidak ada, misalkan ada yang zakat, ada yang menerima, ada bahan pokoknya, kok lupa gak niat, maka zakatnya tidak sah. Paham anak-anak hebat madrasah? Baik, kita lanjut. Ini. Sekarang kalau kita sudah tahu tentang rukun dan juga syarat tadi ya, di sini ada ukuran atau takaran berapa yang harus kita keluarkan. Di sini dijelaskan ya. Berapa? Ukuran zakat fitrah ya, beras yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat di sini dijelaskan ya. Nah, sebanyak satu sak. Satu sak itu menurut bahasa Arab ya. Kalau menurut bahasa Indonesia, menurut ukuran Indonesia, satu sok itu ya sama dengan 3,1 liter. Atau lebih gampangnya, yaitu kalau kita menggunakan ukuran satuan kilogram ya, berarti berapa? 2,5 kilogram ya, 2,5 kilo kalau nggak ngerti. Itu yang wajib diberikan atau dibayarkan selama 1 tahun sekali ya anak-anak ya. Nah, tidak berat kan? Nah, tentu itu hukumnya wajib bagi semua atau setiap orang muslim. Baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bayi, orang tua, kaya, miskin, semuanya wajib membayar zakat. Nah, kecuali ada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Nanti di slide terakhir Ibu jelaskan tentang siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Baik. Kita lanjut anak-anak hebat madrasah tentang waktu sekarang. Waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah? Otomatis pada bulan Ramadan. Di sini ada beberapa waktu ya, waktunya dibagi menjadi beberapa. Nah, di sini ya. Ada waktu wajib. Nah, di sini ada waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu wajibnya. Kemudian ada waktu haram. Ya, waktu haram membayar zakat fitrah kapan? Nah, setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Misalkan, kok ketika takbiran lupa, pas akhir bulan Ramadan kita lupa mengeluarkan zakat. Kemudian zakatnya dikeluarkan setelah atau pada waktu maghrib setelah hari raya, setelah sholat id, kok ingatnya waktu maghrib. Itu haram untuk mengeluarkan zakat. Ya. Nah, kemudian ada waktu afdol. Ya. Waktu afdol itu adalah waktu sunnah yang sangat dianjurkan, ya, lebih utama. Kapan? Sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri, gitu ya.
Nah, setelah sholat subuh, akhir bulan Ramadan, ya, menjelang sholat Idul Fitri, itu adalah waktu afdol. Nah, kemudian ada waktu sunnah, ada waktu mubah atau boleh. Nah, kapan waktu boleh itu? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Misalkan hari ini hari pertama bulan Ramadan. Nanti malam berbuka puasa. Nah, itu sudah boleh untuk mengeluarkan zakat. Takutnya nanti lupa atau gimana. Itu boleh ya. Kemudian waktu makruh. Nah, makruh itu apa? Makruh itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Makanya kalau bisa dihindari, ya. Nah, kapan waktu makruh itu? Sesudah sholat Idul Fitri, sebelum terbenamnya matahari. Kalau tadi ada waktu haram, itu setelah terbenamnya matahari ketika pada hari raya Idul Fitri. Sekarang, sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, itu adalah waktu makruh, anak-anak ya. Nah, bisa jadi tidak sudah bukan termasuk zakat lagi, tapi itu termasuk sedekah. Bisa dipahami anak-anak hebat madrasah sampai sini? Baik, nanti kalau masih belum paham bisa diulang lagi video pembelajaran ini ya. Nah, sekarang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Itu ada 8 golongan di sini ya. Di sini ada aktivitas peserta didik. Buatlah kelompok belajar yang terdiri dari 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 peserta. Diskusikan cuplikan syair lagu di bawah ini dengan kelompokmu. Ayo menghafal sambil bernyanyi. Oke. Ibu akan mengajari kalian ya, menghafal 8 atau golongan yang berhak menerima zakat ini. Nah, agar lebih mudah menghafalnya, kita menghafalkan sambil dinyanyikan ya. Ini ada. Nah, kita ada lagu Gubahan dari Subhanul Waton. Anak-anak sudah sering mendengar lagu Subhanul Waton ya. Nih, pasti bisa. Nah, agar kalian mudah menghafal golongan-golongan yang berhak menerima zakat, kita nyanyikan. Nah, dengarkan Bu Guru ya. Nanti bisa diikuti. Judulnya lagu Subhanul Waton. Anak-anak sudah tahu ya. Kita ulangi. Kita nyanyikan ya. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala taku minal himan, inhadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanu fakhoma, kullu maya bika yauman taumi hayya ko imama, kullu maya bika yauman taimaya ko imama. Nah, sekarang syairnya kita rubah dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Oke, 1, 2, 3. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharib, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Oke anak-anak, kurang lebih seperti itu ya lagunya. Nanti kalian
Nyanyikan, kalian hafalkan. Kalau menghafal sambil bernyanyi pasti akan lebih mudah ya. Nah, itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa tadi? Apa saja? 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf. Ya, selanjutnya dan seterusnya. Oke. Mudah kan kalau kita menghafal sambil bernyanyi. Itu ya. Baik. Sekarang dari lagu tersebut ya, kita ada penjelasannya. Siapa, apa saja. Fakir itu apa? Nah, kita jelaskan di sini ya. Golongan yang pertama tadi adalah yang berhak menerima zakat adalah fakir. Nah, siapa fakir yang disebut fakir itu? Ya, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Ini termasuk mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ya, dikei zakat. Kemudian golongan yang kedua yaitu miskin. Miskin beda dengan fakir ya. Kalau miskin itu adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Untuk kehidupan orang lain atau keluarganya itu pas-pasan ya. Tetapi masih memiliki harta atau memiliki pekerjaan tapi pas-pasan. Nah, itu juga termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian di sini ada amil. Nah, siapa amil? Biasanya kalian kalau zakat di masjid itu ada panitia. Nah, itulah yang disebut dengan amil zakat, panitia zakat. Itu juga boleh diberi atau dikasih bagian zakat. Kemudian mu'alaf. Siapa mu'alaf itu? Orang yang baru masuk Islam itu bisa diberikan zakat ya, agar apa? Agar tambah yakin bahwasanya di dalam Islam itu adalah agama yang saling memberi. Kemudian golongan yang kelima itu adalah rikob. Kalau rikob itu rikob itu adalah budak atau hamba sahaya. Itu zaman di Arab dulu ya, tapi kalau sekarang sudah tidak ada budak ya. Nah, itu ya. Kemudian gharim, golongan yang keenam, gharim. Siapa gharim itu? Orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya, ya. Wong sing banyak utangnya dan gak bisa melunasinya itu juga berhak menerima zakat. Nah, golongan yang ketujuh sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedang dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Itu ya. Misalkan kalau sekarang orang yang berjuang di jalan Allah tuh misalkan guru ya, guru ngaji itu juga termasuk sabilillah ya, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Nah, kemudian ibnu sabil. Nah, golongan yang terakhir adalah ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan, atau istilahnya ibnu sabil itulah musafir ya. Orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian kehabisan bekal, nah itu berhak untuk menjadi atau untuk diberikan zakat. Paham sampai sini anak-anak hebat madrasah? Tentunya paham ya. Kalau tidak paham bisa diulang videonya. Nah. Oke. Nanti dibaca lagi ya. Biasakan untuk selalu membaca. Nah, membaca karena dengan membaca kalian akan
paham. Kalau ada golongan yang berhak menerima zakat, sekarang ada golongan yang tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat. Siapa? Di sini ada ya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 5 golongan ya yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja golongan yang tidak berhak menerima zakat? Sini. Yang pertama, orang kaya. Jelas ya, orang kaya tidak berhak atau tidak boleh menerima zakat. Nah. Kemudian siapa lagi? Hamba sahaya, karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Misalkan pembantu ya, itu masih ada tanggungan dari juragannya atau majikannya. Kemudian keturunan Rasulullah, nah itu tidak berhak menerima zakat. Tidak boleh ya. Kalau tadi yang di atas tadi yang kita nyanyikan adalah golongan yang berhak, sekarang golongan yang tidak berhak menerima zakat. Kemudian orang yang tidak beragama Islam, non-muslim, itu tidak berhak ya. Orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya, seperti hamba saya tadi ya. Nah, misalkan ada pembantu rumah tangga yang masih tercukupi dan masih ada yang menanggung, yaitu majikannya, itu tidak berhak. Orang yang dinafkahinya, kemudian orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup, sama halnya dengan orang kaya tadi ya. Oke. Paham ya? Baik. Di sini ada lembar insya Allah bisa. Nah, apa lembar kerjanya? Yang harus kalian kerjakan, carilah syarat rukun zakat fitrah, kemudian tulis di kertas asturo. Nah, karena kita tidak sekolah, nanti kalau misalkan ada tatap muka, ini nanti kita tempel. Tetapi tugasnya sekarang tidak usah ditulis di kertas asturo, tapi di kertas biasa aja ya. Di buku tulis, kamu cari syaratnya rukun zakat fitrah itu apa? Rukun zakat fitrah itu apa? Ditulis. Kemudian cari penjelasan tentang orang yang menerima dan orang yang tidak boleh menerima zakat. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan di atas ya. Ini lembar kerja yang kalian harus kerjakan. Ya. Kalian mencari syarat atau menulis syarat rukun zakat fitrah, kemudian tulis di buku tulis saja, nggak usah di kertas asturo, ya. Kemudian tugas yang kedua, mencari penjelasan tentang orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat tadi, ya, ditulis. Baik anak-anak hebat madrasah, itu tadi pembelajaran kita tentang zakat fitrah ya. Kalian harus bisa menganalisis ya. Menganalisis apa saja syaratnya, rukunnya, kemudian waktu dan berapa yang harus dizakatkan dalam zakat fitrah. Ini kamu harus paham betul ya, karena itu adalah termasuk ibadah kita sehari-hari. Oke ya. Nah, dari sini mungkin kalian ada yang paham dan juga ada yang belum paham. Nah, kalau yang belum paham silahkan diputar kembali videonya sampai kalian benar-benar paham ya. Atau kalau yang materi-materi PB sebelumnya sudah kehapus atau belum sempat di-save atau disimpan, kalian bisa lihat atau dibuka lagi channel Nita RCA di channel YouTube ya. Nah, di situ. Baik anak-anak hebat madrasah, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga
kalian tetap semangat untuk belajar, jangan patah semangat ya. Tetap harus semangat meski dalam kondisi seperti ini. Ya. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, selalu ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Baik, anak-anak hebat madrasah. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa? Nah, apa? Apa? Apa dong? Dong? Ini dong. Apa dong? Dong? Ini dong. Ini dong, dong. Apa sih?